Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang planogram di pelajaran penataan produk. Nama Ibu Nurlaili Novirullah, dan pencapaian kompetensi yang diinginkan oleh pelajaran ini, materi sekali ini yaitu mengklasifikasikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan layout penataan produk. Kedua, mengklasifikasikan tujuan kenapa harus dilakukannya layout atau planogram penataan produk. Ketiga, menerapkan layout atau planogram penataan produk. Isi materi kali ini kontennya terdiri dari definisi planogram, 2 manfaat dan tujuan planogram, ketiga klasifikasi barang slow moving, fast moving, dan merchandise hierarchy, keempat membuat layout retail, kelima desain planogram. Definisi planogram yaitu alat merchandising yang membantu pengecer untuk merencanakan tempat fisik toko mereka dengan efisien. Manfaat dan tujuan planogram. 1. Menandai potensi penjualan. Menandai potensi penjualan yaitu contohnya, contoh misalkan ada barang tadi yang fast moving, slow moving, penjualannya bagus, dia masuk kategori fast moving, maka planorak yang potensi penjualan, misalkan barang A dia memiliki kategori fast moving, maka ditempatkan di rak sebelah mana, rak yang bisa cepat dilihat oleh konsumen dan sebagainya. Kedua, memberikan daya tarik visual. Dengan planorak yang rapi, dengan planogram yang rapi, maka konsumen juga akan lebih tertarik. Contoh misalkan toko tersebut mendisplay barang fast moving di tempat yang cepat dilihat oleh konsumen, maka konsumen juga akan tertarik untuk membeli. Tapi ketika barang yang ditampilkan di depan itu barang-barang slow moving, konsumen juga akan berpikir, oh ini toko ini tidak memiliki barang-barang yang kita butuhkan, yang konsumen butuhkan, sehingga tidak memberikan daya tarik untuk mereka membeli produk atau barang di toko tersebut. Ketiga, kontrol persediaan. Dengan adanya planorak, maka terlihat sesuai, nanti kan kita akan membahas tentang posisi-posisi yang memiliki kontribusi fast moving di planorak tersebut atau planogram tersebut. Nah, nanti terlihat tuh kontrol persediaannya. Misalkan persediaan di produk A yang fast moving, dia memiliki semacam jatah gitulah, jatah berapa persen dari rak, dan ketika itu berkurang, kita akan tahu, oh ini emang dia harus memiliki jatah atau kuota produk yang lebih ditempatkan di display lebih banyak daripada yang lain. Dengan planorak kita akan tahu, oh ini harus segera, ketika kosong walaupun baru sebagian, ini harus segera terisi kembali. Keempat, mempermudah pergantian produk. Dengan kita merencanakan sesuai tadi fast moving, slow moving, merchandise tadi, juga akan memudahkan, oh ketika bulan ini yang barang fast moving adalah barang A, maka barang A itu akan kita tampilkan di rak yang paling bisa terlihat oleh konsumen. Dan ketika bulan depan ternyata bulan depannya itu ternyata barang B, maka barang B akan menggantikan barang A yang tadi di display. Kelima, menjadi dasar dalam mendisplay barang. Ya, jelas tadi ya, barang fast moving harus ditempatkan di mana, slow moving di mana. Nah, manfaat sekarang tujuan planogram untuk meningkatkan volume penjualan. Ya, jelas tadi ya, kalau misalkan barang-barang yang fast moving ditempatkan di tempat yang terlihat jelas oleh konsumen atau terlihat cepat. Aturannya kan yang terlihat jelas itu, ingat ya, di depan mata konsumen, atau setidaknya di depan tubuh konsumen pun tidak masalah. Intinya yang jangan di paling bawah, jangan paling atas, itu kan. Nah, kedua membuat strategi dalam peningkatan laba. Tadi
Misalkan barang-barang fast moving ini ada barang slow moving yang bisa dicombine dengan barang fast moving. Misalkan barang apa ya? Misalkan keju kurang laku nih, slow moving. Nah, combine lah dipinggirkan dengan barang fast moving seperti roti misalkan. Nah, kita dekatkan posisinya, maka itu juga bisa menjadi strategi peningkatan laba, strategi peningkatan penjualan juga. Ketiga, menentukan proses pengisian ulang produk tadi ya. Kalau kita tahu stoknya berkurang di rak, sedangkan dia adalah barang yang memiliki kuota terbesar, maka kita juga maksudnya gini, menentukan proses pengisian ulang, maksudnya ketika barang ini fast moving dan dia memiliki kontribusi yang besar di rak tersebut, maka kita jadi tahu ini yang harus lebih banyak di rak itu yang ini, yang barang A ini, yang fast moving ini gitu. Keempat, membuat penataan produk lebih rapi. Kelima, mempermudah dalam penentuan tata letak produk. Keenam, pengendalian persediaan barang, itu sudah dijelaskan tadi ya sebelumnya. Sekarang klasifikasi barang slow moving, fast moving, dan merchandise hierarchy. Fast moving. Fast moving itu klasifikasi barang yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi atau cepat dari data penjualan 3 bulan terakhir. Berarti yang paling laku lah bahasa ini. Mana yang slow moving ya? Kelewat. Slow moving, Ibu jelaskan di sini. Slow moving itu klasifikasi barang yang lebih rendah atau yang kurang peminat lah. Ininya kurang laku gitu. Nah, ketiga, klasifikasi barang berdasarkan merchandise hierarchy. Apa sih merchandise hierarchy? Merchandise hierarchy itu proses penentuan tingkatan dalam pemilihan barang dagangan berdasarkan proses konsumen mengambil keputusan dalam membeli barang tersebut. Secara ringkasnya itu, merchandise hierarchy itu proses pengambilan keputusan konsumen terhadap satu barang. Nah, sebelum Ibu menjelaskan nanti ke merchandise hierarchy, ada beberapa jenis-jenis merchandise yang wajib diketahui oleh kita. Yang satu, stable merchandise, yang artinya merchandise yang stabil, barang-barang yang stabil, yang sepanjang tahun itu pasti dibeli lah, tidak akan laku. Ada saatnya tidak laku, ada saatnya laku gitu. Kayak misalkan baju, misalkan sepatu, misalkan. Kalau seasonal merchandise itu barang-barang yang season, yang musim. Misalkan sekarang musimnya hujan, yang dibeli itu banyaknya payung. Atau sekarang musimnya Ramadan atau Lebaran, maka yang dibelinya itu pasti banyaknya penjualan, pasti banyak permintaan ke koko misalkan. Fashion merchandising itu lebih ke merchandise tren sekarang lagi di mana trennya. Misalkan sekarang lagi tren minuman boba misalkan. Nah, ini banyak permintaan terhadap boba misalkan, atau trennya misalkan barang apa ya sekarang, misalkan yang untuk saat ini apa ya? Ibu kurang tahu deh sekarang. Misalkan contohnya jaket, karena ini sekarang lagi musim dingin, jaketnya juga lagi itu remaja itu menggunakan jaket bomber misalkan. Nah, sekarang banyak yang meminta untuk membeli jaket bomber. Fad merchandising itu barang-barang yang dibeli yang jarang lakunya sekali dua kali, tapi kapasitasnya besar, sekalinya terjual tuh banyak. Contoh seperti barang-barang yang berhubungan dengan pernikahan, seperti souvenir, itu jarang yang beli, tapi sekali beli banyak. Satu konsumen itu tidak selalu membeli barang tersebut. Satu konsumen tidak selalu membeli barang tersebut, tapi sekalinya dia membeli itu pasti besar. Gitu. Nah, sekarang merchandise hierarkinya. Nah, ini proses keputusan konsumen membeli suatu barang. Misalkan konsumen ingin membeli barang baju, dia akan membeli, aku mau ke toko yang mana? Toko serba ada, toko fashion, toko dekat rumah, toko di pasar, atau di mana. Nah, itu lalu setelah dia menentukan tokonya di mana, dia akan menentukan departemen mana yang akan dia datangi. Misalkan baju tuh di departemen fashion, di bagian, karena dia mau belinya misalkan kemeja, ya udah dia nyarinya di departemen kemeja. Misalkan kelas itu
seperti kemejanya kemeja yang apa ya? Yang grade-nya bagus, yang bermerek ataupun enggak. Nah, itu juga subkelas itu lebih ke apa ya? Misalkan kemejanya itu mau kemeja yang buat kerja kah atau buat main kah atau apa. Nah, lalu ada juga dengan namanya harga. Dia juga akan menentukan harga mana yang sesuai dengan dompet konsumen tersebut atau kemampuan konsumen tersebut. Lalu style, misalkan kemeja itu ada stylenya. Contoh misalkan kemeja formal kerja, tapi kan kemeja formal ada yang berenda-renda, ada yang pita atau apa itu. Lalu color itu warna ya, misalkan kayak ibu, contohnya ibu kulitnya tidak putih, kulitnya hitam, jadi lebih suka warna-warna yang kayak biru doker, navy, kayak hitam, kayak kayak ya warna-warna soft lah. Lalu terakhir size, ukurannya kayak ibu, misalkan ukuran ibu XL atau XXL ya kayak gitu. Kegunaan sekarang di bagian part 2 ya, kegunaan informasi. Kegunaan informasi ini apa ya namanya? Kegunaan informasi ketika dengan tata letak yang betul tadi seperti tadi, oh celana ada tempatnya di pojok. Nah, dia juga akan datang lebih cepat untuk dapat informasi di mana letak barang yang dia pilih. Kegunaan waktu, misalkan dia mau membeli barang, kalau misalkan tidak tahu letak tata letaknya, dia akan mencari-cari yang akhirnya waktunya akan terbuang banyak gitu ya. Nah, sekarang jenis, nah seperti ini. Ini layoutnya misalkan ini yang free flow ya. Misalkan di sini ada ini cukup cocoknya untuk toko fashion ya. Di sini misalkan ada celana di sini, celana-celana. Nah, dengan adanya tata letak yang betul, misalkan ini khusus celana di sini khusus baju atasan. Nah, orang ketika mau membeli celana dia tidak akan mencari di baju atasan, dia akan mencari di sini misalkan baju anak atau di sini baju muslim atau apa, dia akan mencarinya langsung ke sini ke atas, ke celana semua dengan berbagai merek. Contoh seperti itu.